لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati segenap para calon tamu-tamunya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus penghormatan kami kepada Bapak Direktur Pak Haji Samsudin, juga Ibu Hajah Andira, serta seluruh staf dan karyawan PT Berkah Cinta Sholawat. Tidak lupa kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kailani yang sudah membacakan lantunan ayat Al-Quran tadi. Semoga kita yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah, Bapak Ibu, calon tamu-tamunya Allah, apa kabar hari ini? Sehat? Apa kabar? Sehat? Sehat dong. Jawab, apa kabar? Nah, gitu. Kayaknya belum makan kayaknya nih. Ya. Sabar ya. Jadi hari ini alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kepada materi, terlebih dahulu pertama dan yang paling utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa bertatap muka sekaligus bisa bersilaturahmi dalam rangka menambah ilmu, memberikan nutrisi kepada iman kita sebagai muslim yang baik, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk selalu talabul ilmi. Untuk itu kita seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan barang-barang kalimah alhamdulillahi rabbil. Semoga hari ini, pertemuan ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam kita curahkan kepada keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'innya, hingga hari ini sampai ke Tangerang. Semoga kita diaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu yang kita harapkan adalah pertolongan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu, para calon tamu-tamunya Allah yang saya cintai. Hari ini saya bangga dan saya terharu ikut serta dalam memberikan materi manasik ini, dan alhamdulillah Berkah Cinta Sholawat ini bukan perusahaan baru, sebuah perusahaan yang memang PT-nya ini berdiri sekitar tahun 2019, akan tetapi pelakunya, orang-orang di dalamnya adalah orang-orang lama. Jadi insya Allah PT Berkah Cinta Sholawat ini akan membawa kita, mengantarkan kita, menemani kita mulai dari Indonesia sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, melaksanakan ibadah umroh sesuai standar nasional, internasional Indonesia. Yang artinya apa?
perusahaan ini harapan kami bisa memberikan layanan terbaik buat para tamu-tamunya Allah. Amin. Yang kedua, harapan kami doakan perusahaan ini ataupun travel ini selalu dalam koridor yang amanah dan selalu memberikan fasilitas yang terbaik buat jamaah. Amin. Dan alhamdulillah pada hari ini siang menjelang sore tepatnya kita bertemu di hari Rabu, bukan Rabu kelabu ya, tapi insya Allah ini Rabu Barakah. Jadi hari ini kita akan sedikit mempelajari manasik umroh. Jadi kalau kita bicara manasik ini apa? Manasik ini adalah sebuah ilmu yang mengajarkan tata cara praktek perjalanan seorang hamba untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti." Lihat konteksnya. Kalau kita bicara walillahi di awal pertama, seluruh ibadah bermuara karena Allah Subhanahu, salat karena, puasa karena, haji karena, zakat karena, semua konteksnya ibadah adalah karena Allah. Jadi yang namanya kita ibadah haji, yang namanya ibadah umroh, jangan sampai punya niatan ke Mekah pengen di alam sama tetangga. Awas ya. Jadi yang pertama berarti kita bicara masalah haji, bicara masalah umroh, bereskan dulu niatnya. Insya. Kenapa harus bicara masalah hati? Karena kita akan mengunjungi kota yang suci. Dan Allah akan memanggil kita dari golongan orang-orang yang suci. Maka dalam ayat Al-Qur'annya diawali dengan walillah. Jadi kita ibadah karena Allah diwajibkan kepada manusia. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji, yang wajib Allah pun memberikan perintah yang nomor kedua adalah ibadah sunnah. Akan tetapi sunnah di sini praktek melaksanakan umroh yang pertama jatuhnya wajib dalam umur sehidup melaksanakan satu kali. Jadi kalau kita bicara umroh berapa kali pelaksanaannya? Lah yang wajib cukup sekali. Ya. Haji satu kali, umroh pun satu kali. Oke, saya nggak berlama-lama. Kalau nyurahnya ke sana kejauhan. Perkenalkan, ini orang ganteng. Kenal sama orang ini? Ya, para jamaah di sini alhamdulillah. Nanti kita berangkat para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah berkat cita sholawat yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan tidak akan tidak ada perubahan lagi. Kita berangkat tanggal 20 ya, pesawat nanti kita terbang jam 19.00. Jam 19 itu berarti jam 7 malam ya. Jadi nanti kita berangkat dari rumah, usahakan kita berangkat ba'da zuhur. Dan saya kepinginnya jamaah bareng dengan mobil saya. Kita yang 10-an orang ini pakai mobil elep. Jadi kumpul di tempat saya nanti, ya nanti briefingnya lah, jangan kita itu dulu, kejauhan, kurang, manasik. Briefing, berangkat namanya. Oke, ini umroh. Apa sih artinya umroh? Ya, ini yang perlu diingat. Ya, jadi beda nama antara haji dengan umroh. Jadi yang namanya umroh itu adalah kunjungan secara syar'i, kunjungan seseorang ke Baitullah, ke rumahnya Allah, yang selama ini kita mengucapkan mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblah. Ini kita akan berangkat ke sana, ke Makkatul Mukarramah. Dalam keadaan berikhram
memakai pakaian ihram serta tidak melakukan larangan ihram dan melaksanakan tata cara manasik yang sudah ditentukan oleh syara. Haji Aceh eta mah kapanjangan teuing artikeunana nu simpel bae naon. Jadi ari ngaran-ngaran umroh mah berjalannya seorang hamba menuju Baitullah niat berihram untuk melaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut hukum agama Islam. Kira-kira sampai sini paham? Paham anak-anak? Kos ke anak TK cenah jacing mah. Terus lagi. Jadi oleh karena hampir seluruh rukun haji dilaksanakan ini hampir sama. Antara haji dengan umroh ini hampir sama. Tetapi ada satu titik perbedaan. Di mana perbedaan antara haji dan umroh? Perbedaannya kalau umroh bisa dilaksanakan kapan bulan kita mau. Kalau ibadah haji ya dilaksanakannya hanya di bulan haji. Dan di bulan haji ini yang menjadikan perbedaan dengan umroh adalah wukuf di Arafah. Jadi Arafah itu sebuah tempat, di situ ada gunung. Ya insya Allah nanti kita ke sana Pak ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Ya, di situ nanti ada Jabal Rahmah, sebuah gunung pertemuan antara manusia pertama antara Adam dan Hawa. Ya, ibu-ibu nih yang masih muda. Kalau nanti ke sana, ke Jabal Rahmah, kalau barang suaminya itu doa di atas gunung, ngedoanya dengerin. Jangan main langsung aminin. Beneran, sebab orang Indonesia itu buat laki-laki kalau mau punya istri dua, ngedoanya di sana. Katanya diijabah. Lantus baik aja sih wadinya. Bercandanya sekolah ngantuk. Makanya lamun ngadoa tas laki orang dengekeun, Mbak. Bos ya Allah, hayang deui ya Allah. Ya Allah hayang nambah ya Allah. Gede habak uluna. Ya Allah. Jadi paham ya, umroh mah niat kita berangkat ke Mekah, bukan ke Madinah ya, beda. Kalau Madinah itu nggak ada sangkut pautnya dengan ibadah umroh. Jadi kita bicara masalah umroh itu kunjungan seorang hamba ke Mekah dengan berihram, niat artinya untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah terus ada yang nanya, haji boleh enggak kalau orang umroh dipanggil haji? Secara hukum ya boleh-boleh saja. Tetapi kalaupun kita sudah umroh, orang nggak manggil kita haji, ya wes jangan marah. Lawang urusan haji mah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini terkadang yang saya sangat singgung kepada jamaah ataupun kepada masyarakat. Lawang kalau kita nggak dipanggil haji pun nggak masalah. Urusan haji dan umroh kita, urusan kita. Tadi, walillahi ala nasi. Ibadah mah harus karena, bukan karena tetangga, bukan pula karena pengen dipanggil haji. Tapi kalaupun orang manggil haji ke kita, Pak Haji Rosid, ya amin. Ya, Pak Haji Bangbang, Pak Haji Maan, Pak Haji Uci, dan ibu-ibu perlu ingat pemberangkatan kita sekarang ini bareng Abah Uci. Abah Uci Cogrek, ini beliau orangnya. Tepuk tangan dong. Ya, sehat panjang umur. Ya, jadi jamaah kita ini semua nanti insya Allah kalau enggak ada halangan, kita satu grup itu kurang lebih 25 orang. Ya, Bu Haji ya, 25 ya? Ya, segituan. Jadi dari Tangerang kita. Ya, keburu. Nah, jadi ya mendingan gak banyak-banyak dulu lah. Supaya ulah riuh. Ya. Next, oke. Nah, jadi kalau kita bicara umrah berarti ada syarat dan rukun. Rukunnya mana? Yang pertama, rukun umrah itu adalah berihram dan berniat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seluruh ibadah muaranya kembali kepada niat. Bagaimana niatnya? Niat dilakukan di mikot yang telah ditentukan dan telah memakai baju ihram.
secara syar'i ulama fikih madhab Syafi'i dan madhab-madhab yang lain sepakat bahwa kain baju yang dipakai untuk laki-laki dua helai. Maaf, itu baju ihram keluarin dulu. Bacaan niat gimana? Ya, bareng-bareng kita niat, belajar niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Arabnya nggak bisa, haji gimana nih mak? Kata Majura, udah dalam hati aja. Niat saya melaksanakan gampang nggak? Gampang. Setelah kita melakukan niat tadi, niat saya umroh dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam umroh, langsung mulut kita dibanyakan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ikutin. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kencang, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kalimat yang akan kita baca terus menerus sampai seberapa kali? Sampai tidak bighairi adat, tidak ada bilangan dan tidak ada batas. Di mana niat ihramnya itu? Niatnya di batas-batas yang sudah ditentukan oleh syara. Insya Allah nanti kita akan niatnya bareng-bareng, yaitu setelah beres kita dari Madinah, kita niatnya itu di perbatasan Bir Ali, ya, di sebuah tempat yang sudah disiapkan. Nanti kita di situ niat ihram. Setelah beres kita mandi sunnah. Ya, kan sebelum kita niat inukan diantaranya mandi dulu, nanti ada di depan. Beres dari Bir Ali inilah kita menuju ke Madinah, menuju ke Mekah. Selama perjalanan dengan pakaian sudah pakaian ihram, selalu terus nanti ada yang bimbing membaca kalimat talbiyah. Di situ tuh nanti kita pokoknya mabah kurang jadi tungkek bakal curi baik. Kurang bisa bayangkan. Mudah-mudahan KB sehat panjang umurnya banyak. Saya berharap para jamaah harus punya ilmu simte apa orang kudu sabar. Pokoknya ibadah haji, ibadah umroh mah kudu sabar. Karena seluruh rangkaian tidak jauh dengan ngantri. Tanya Bu Haji Ria yang sudah bukan bosan ya, udah berkali-kali umroh. Saya pun kalau dihitung mungkin sudah lebih dari 7 kali. Ya, pertama hajian itu 2005. Ya. Oke, lanjut ke sini. Jangan pandangin saya. Saya jadi grogi jadinya. Bisa niatnya ya. Nanti bagaimana niatnya? Ayat nu ngabimbing. Ini matiin dulu. Oke. Jadi yang pertama, rukun umroh itu adalah berihram, niat ihram. Jadi ihram itu apa? Sesuatu perkara yang sudah melakukan niat yang tadinya halal menjadi haram. Itu namanya ihram. Yang nomor kedua, rukun umroh adalah tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Baitullah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan niat tawaf umroh. Jadi lagi-lagi
Di setiap rukunnya pasti ada nih niat. Bagaimana niatnya? Katakanlah contoh ini, apa ya contoh yang enak? Ini katakanlah Ka'bah lah. Ya, maaf nih kotak. Ya. Jadi begitu kita masuk ke haram, yang saya pernah ceritakan dulu, begitu kita menginjakan kaki di Mekah, kita beres-beres nganuin koper di hotel, kita udah dalam keadaan pakai ihram, kita menuju masjid. Ya. Begitu kita masuk masjid, kan masuk di masjid itu kan doanya hafal ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ataupun yang lebih panjangnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masih. Langkahkan kaki kita yang pertama masuk ke haram, kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, sudah kelihatan tuh Baitullah. Urung bu Baitullah mah. Ya, insyaallah udah nggak bisa kita bayangin dah. Dari Indonesia pengen ngedoa begini bugono, hareupeun Ka'bah mah ngan ceurik doang. Bener. Ka'bah bang. Hampir mayoritas 99,99% rata-rata orang yang melihat Ka'bah musyarafah bohong, pasti nangis. Ya. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke sana, amin. Oke, terus nantilah itu masalah doa-doa itu nanti ada yang bimbing. Ya, barang-barang insya Allah saya pun nanti mengirim ke sana, dan tour leader kita insya Allah kita akan berbarengan dengan Bu Hajaria. Ya, jadi nanti ini dari mulai hari ini nih, nanti sampai ke tanggal 20 dan sampai ke tanggal sekian, pokok nama Durang Puting kita akan selalu bersama, bagaikan besti. Ya, gitu. Ya pokoknya kita bestian 9 hari. Yang kedua, nah bagaimana tawaf? Nah tawaf ini adalah niatnya nawaitu an atufa sab'ata aswatin tawafal umrati lillahi ta'ala. Niat saya tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah, niatnya tawafnya tawaf umroh. Diawali dari mulai Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad nih, katakanlah sebelah kiri kita. Nanti ada lampunya, lampu hijau, pal hijau. Ingat, ini kadang-kadang banyak orang yang nggak paham. Kalau kita sudah niat ihram, niat umroh, niat tawaf, jangan sampai berputar-putar keliling badan kita. Si Ka'bah ini, Baitullah ada di sebelah kanan kita. Nggak boleh nih kalau kita udah tawaf ya. Begini-begini nggak boleh. Ka'bah itu harus ada di sebelah kiri kita. Nanti kita di sana harus kompak nih. Ya. Yang merasa umurnya udah banyak, nggak tua nggak. Haji Aceng bagaimana jamaahnya? Haji Aceng bagaimana? Gua rilis ke ngorakna. Gitu. Ingat ya, ingat apa yang saya bilang. Begitu kita sudah niat masuk ke Baitullah, nanti doanya Haji Aceng bagaimana? Bibi ulasieun ke dibimbing. Doanya kalau dibaca suruh ngapalkeun, mohon maaf, aduh, mama suruh ngapalin doa. Pencret iya. Cak maju rati ya, atuh haji ini mah bukan nyuruh ngapal, lo nyuruh mati ke gua. Iya sekarang orang udah tua, udah sepuh suruh ngapal jeboro-boronya. Nges pokoknya mah di ditu mah naon anu dibaca ku mutawib, nu dibaca ku pimpinan ilukeun. Henteu bisa ngilukeun, aminkeun. Gampang dah henteu. Gampang. Jadi begitu orang geus niat saya tawaf 7 putaran, tawaf umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita sudah mulai ingat, dahu kita ada di sebelah kirinya Ka'bah. Ya. Jadi begitu kita niat, tangan kita melambaikan ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kita kecup.
Tetap, tapi ini di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berangkat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan seterusnya doa nanti yang akan kita baca. Ya. Dengan catatan 7 putaran. Nah, selama kita berada di tawaf ini, perhatikan tidak ada doa khusus yang harus dibaca saat tawaf. Itu menurut kaul masyhur. Jadi artinya apa? Kalaupun nggak baca doa apa-apa, tawaf sah. Gampang nggak? Jadi jangan panik dengan tulisan yang ada di buku. Jadi kita belum ke sono udah puyeng pala. Ini si puyeng amat. Itu yang selalu saya terima dari masukan jamaah. Selalu kata begini, Aja Aceng, iya kumaha, bagaimana ini saya doa-doa panjang begini, udah jadi baca, puyeng, kita gak hafal. Iya, kalau memang doa ini gak dibaca gak sah, baru kita stres. Lawang yang utamanya doa apapun kita baca bakal diterima oleh Allah Subhanahu. Apa yang kita baca, apa yang kita pinta di situ, mau baca tasbih, mau zikir, mau doa sayyidul istighfar, mau apa aja, baca silahkan. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan, di saat kita tawaf, tawaf itu at-tawafu kas-shalah. Tawaf itu bagaikan sholat, di mana tawaf ini membutuhkan suci dari hadas. Berarti tawaf itu harus punya wudhu. Bagaimana cara kita melaksanakan wudhu di sana? Tetap wudhu kita dengan wudhu madzhab Imam Syafi'i. Ya, nanti kita dengan formasi perempuan ataupun ibu-ibu di tengah, nanti bapak-bapak di samping, kita kawal. Jangan sampai tertinggal dengan rombongan, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi saya mah takut disuruh nyasar, jangan takut. Ya. Kita lengkap, peralatan kita lengkap, kita ada ID card, kita ada SAL. Yang penting di sana mah jangan ujub, sombong, takabur. Nah, ya, itu. Sebab kalau di sana mah kalau takabur itu kontan. Ya sebetulnya kalau takabur mah bukan cuma di Mekah doang, di Indonesia nggak boleh takabur mah. Bener nggak? Ya apa ya? Nggak boleh, tapi di sana mah kontan, bedanya. Itu dulu abah saya ke Mekah lagi hajian 2004 tahun 2000. Dalam artinya gini doang ngomong nih, lah orang sih ke Mekah pada ngomongnya nyasar dulu, tempat begini anak sih nyasar, gue nggak nyasar lah, di hati doang. Begitu beres asup ke masjid etakan asar sampai ke maghrib balik isya, asupkan caang kene ayam matahari, begitu keluar caangku lampu. Eta alhamdulillah nyampe ke hotel sampai jam 2 peting. Beneran nyasar. Bos begitu keluar kata abah, isi aing kemananya? Kadi salah, kadi itu salah. Itu padahal Pak, hotel yang diinepinnya udah dibulak-balik ada 7 kali. Tuh. Oke, jadi kita harus suci dari hadas, berarti tawaf itu harus punya wudhu. Nah, bagaimana haji kalau misalkan di pertengahan nih dapat 4 kali tawafan, 4 putaran, kita batal wudhu. Nah, kalau misalkan kita batal wudhu, mau tidak mau harus wudhu. Ingat putarannya sudah berapa kali, di mana kita berhenti, nanti di situ kita mulai lagi terusin. Itu teknis lah. Yang penting tahu tata caranya. Tawaf itu pelaksanaannya di dalam Masjidil Haram 7 putaran, berakhir juga di Hajar Aswad. Setelah beres tawaf, diantaranya lagi kita kan diberitakan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah tawaf, nanti kita sholat bareng-bareng, ngaji mah sedikit, yang penting ngerti, insya Allah ngerti diamalin, ya, jangan ngerti ditinggalin. Oke, jadi praktek seperti apa nanti kita bareng-bareng di sana ya. Jadi mulai hari ini
Yang perlu kita perbanyak adalah ini dulu diberesin, niatnya diberesin. Ya, insya Allah. Jadi tawaf seperti itu 7 kali. Jadi gini, Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah umroh dan haji itu tidak serumit apa yang ada di teori. Insya Allah. Jadi rata-rata di saat kita ikut materi pala kita ada sedikit puyeng, udah di sono mah puyengnya hilang. Ya, lihat oleh-oleh banyak. Iya, Indonesia mah baru datang ya udah matanya lara keliling. Beli apa ya buat cucu gua ini? Ya dah. Benar, ini pengalaman saya soalnya ini. Ya, pengalaman saya dengan para ibu-ibu. Nah, setelah beres tawaf 7 putaran, kita sholat sunnah persis di depan multazam, makom ijabah ataupun sa'ah ijabah, tempat ijabah, di situ kita minta apa aja kita panjatkan kepada Allah. Tapi ingat, setelah beres tawaf ini jangan berpelukan dulu dengan istri. Karena saking harunya kadang-kadang orang itu nggak ingat. Sebab kenapa? Pelaksanaan umrohnya ini belum selesai. Nanti pelukannya itu kalau sudah beres sa'i, udah beres tahallul. Paham ya? Nanti kita di situ sholat, sholatnya sholat sunnah, sholat sunnah sholat sunnah tawaf umroh 2 rakaat seperti biasa. Setelah Fatihah, kuliah dan kulhu. Nanti dibimbing di sana insyaallah. Setelah beres tawaf, kita ke sebelah kanan sedikit, geser sedikit, naik tangga menuju tempat mas'a, tempat sa'i. Jadi rukun umroh yang nomor kedua adalah sa'i. Apa sa'i? Perjalanan melintasi antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Start awal kita dari Sofa. Sofa Marwah itu, Bu, perjalanan kurang lebih sekali jalannya itu kurang lebih sekitar hampir 500 meter. Kurang lah. Berarti 1 kali sa'i itu 3,5 km. Di Tangerang, di Pakuaji, di Kampung Melayu, abong kita jalan 3 kilo. Ke depan kebeli apa-apa kita pakai motor ya. Bener nggak? Tapi yakin insya Allah di sana dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, pokoknya jangan punya perasaan buruk sama Allah. Pokoknya mau cak urang mah hade-hade baik. Minta kuat, insya Allah diberi kuat. Amin. Jadi mulai dari Sofa, 1 kali berjalan kita itu dihitung sekali, dari Sofa terus ke Marwah, dari terus sebanyak 7 kali, tidak ada doa lagi. Perhatikan. Ya. Nah, perbedaan di Sofa tempat sa'i dengan tawaf ini ada satu perbedaan. Kalau di tawaf tadi kita harus punya wudu, di dalam sa'i kita tidak disyaratkan punya wudu. Lari-lari kecil, ya. Pokoknya orang pakai bibir warham, mata Jawa sama ta'lam terus tuh anaknya barang-barang. Seru lah pokoknya. Mudah-mudahan diberi kekuatan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya manu malas-malas ku saya dipecut kayak gitu. Oh, udah. Atau iya kan rugi cuma 9 hari. Sholat wajib di sono di haram. Kita ini fadilah ganjarannya 100.000 kali. Kapan lagi kita mau banyakin ibadah? Ya. Apa kiatnya jampe doanya agar kita nggak males? Allahumma paksain. Iya, karena yang di Mekah itu macam-macam nanti, Bu. Ya, aya nukat dulu. Ayo mah madeng we ngedang. Oh ya, tuh madeng mau ular di Indonesia kayak loba hotel. Ya, iya, semangat pokoknya semangat ya. Insya Allah nanti kita dengan Bu Haji Ria, insya Allah semangat. Itu. Beres sa'i, yang nomor keempat adalah tahallul. Ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau bawa gunting, taruh di koper yang besar.
Jangan taruh di tas kecil, karena dipastikan kalau taruh di situ disita bandara. Korek api itu nggak boleh tuh, Mbak Uci. Korek api itu taruhnya di koper besar. Ya. Kalau di koper yang di tas yang kecil mah, yang di bawah ini aja nih. Apa nih? Iya, itu tahu. Nah, menghalalkan diri dari semua larangan yang dilarang ketika umroh setelah niat ihram. Kalau sudah tahallul mah yang tadinya haram, diantaranya tadi kan berpelukan dengan istri, bermesra dengan istri dan sebagainya, yang tadinya haram jadi kembali halal. Bagaimana caranya? Menghilangkan rambut dengan cara memotong berapa? Cukup 3 helai. Ujungnya aja dipotong. Nanti yang ngegunting siapa? Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kalau misalkan mau dibotak juga nggak apa-apa. 15 real ya teh? 10 apa 20? Laki-laki kalau cukur. Saya emang nggak dicukur sih, kemarin juga berangkat masih gondrong. Ya, nggak boleh sama guru, takut hilang ilmunya. Iya, sebab rambut saya ini jimat, ada peletnya di rambut saya. Ya. Terus kita bayar panjang-panjang. Tahallul sudah beres. Setelah beres tahallul, barulah selesai pelaksanaan ibadah. Gampang tuh. Sedikit enggak? Sedikit. Cuma niat ihram, terus tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Rukun yang nomor kelima adalah tartib, mendahulukan yang memang harus didahulukan, membelangkakan yang memang harus dibelakangkan. Nggak bisa begitu kita masuk Masjidil Haram langsung sa'i dulu lah. Sa'i ini tempatnya sepi, nggak boleh. Itu bersa'i baru tawaf, nggak sah. Ibadah diantaranya harus tartib. Oke, next. Ini mau jamaah kita pinter-pinter, nggak usah lama-lama. Nah, hal yang dilakukan sebelum ihram, begitu kita turun dari bis, yang tadi di Bir Ali, disunahkan bagi laki-laki ataupun perempuan untuk mandi besar. Baiknya mandi besar ini dilakukan menurut hemat saya, mandinya di hotel aja nanti kita. Karena kalau misalkan mandi di Bir Ali, itu ribut. Mana bebawaan iya, bebawaan itu, si otoy pokoknya nama. Orang kan mau koper gede, mau koper letik. Ini kita berangkat nanti ke sana, kan apa aja dibawa. Ini tas kecil, terus apalagi tuh bantal lagi ya, terus sal. Pokoknya mah seru baik. Pokoknya ibu-ibu cantik-cantik, pokoknya mah deh. Tamu-tamu Allah banyak, bener gak? Nah, mandi di sana setelah beres mandi, bersih-bersih. Di antaranya sunnah membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Cukuran dah. Nah, mun bisa entau gitu sunnah ya. Nah, untuk laki-laki sunnah pakai minyak wangi di badan. Jangan pakai minyak wangi di kain ihram. Pahamnya? Pakai minyak wanginya sebelum niat. Kalau sudah niat, yang tadinya pakai minyak wangi boleh, setelah niat mah jadi haram. Ya. Kemudian pakailah 2 kain ihram. Bagi wanita tidak ada pakaian khusus, prinsipnya adalah cukup menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki pala nggak boleh ada penutup. Peci buka. Ya, yuk kita praktek pakai kain ihram nih. Ya, laki-laki sini. Siapa? Aboci, maaf. Oke. Ya, bentar. Bah, ya cek lah, bah, kita. Wih, pinter Iwa. Udah ngelihat YouTube. Sama saya. Gitu, bah. Ya. Ini prakteknya. Ini nanti porno nih, kelihatan susu nih. Jangan nafsu ya.
Yakin, Bah? Oke, gentah. Gitu. Nah, tapi dia Bah, dia tah. Tah. Oh, dilewian sedikit Bah. Nah, ya. Ya. Ini prakteknya banyak. Pakai kain itu banyak prakteknya. Yang penting kita dibikin nyaman. Iya, Batah. Tuh. Terus gitu. Nah, tah. Bah. Nah, tah, itu Bah. Tuh. Kelebihan setik tuh. Tah, Bah, tah. Tuh. Ya, nah. Ya. Iya, lepit ke jero, Bah. Nah, gitu. Nanti bakal dikasih kain ihramnya lagi dikirimnya Bu Haji ya. Nah, untuk laki-laki hati-hati karena kalau udah pakai kain ihram kita udah nggak pakai daleman, burung kemana-mana. Gitu. Mesti lepas. Nah, nanti ini bakal dapat ini ya, bakal sabuk. Cuman ini mah sabuk warisan dari Aban Denrun, tiap Jaman. Ya. Kalau tadi juga saya oke, ya, gesper. Jadi kira-kira sebetul nanti beres yang bawah, yang atas itu begini, ya, bahu yang kanan yang dibuka, bisa begini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, gitu Bah. Iya, iya kalur. Nah, iya Bah. Nah, iya, dia. Masya Allah tah. Jadi persis kayak Baitullah Ka'bah aja di samping kiri. Paham ya? Ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan itu tidak ada syarat. Yang penting menutup aurat. Ya warna yang dominan adalah bisa warna putih, bisa warna hitam. Nanti kesepakatan dengan Bu Haji Ria. Yang pasti seragamnya, kardigannya dipakai. Dan yang kedua, atribut yang disediakan oleh pihak travel itu jangan sampai dilepas. Mulai dari ID card, selendang ya, sal, itu jangan sampai tertinggal. Kenapa? Itu sebagai identitas, ciri di mana aja nanti kita tertinggal dengan jamaah yang lain terlihat oleh kita. Cukup Bah. Enggak. Atur nuhun. Kira-kira seperti itu. Sudah paham sampai sini ya? Oke, next. Udah sore. Nah, ini kira-kira batas tanah haram yang sudah ditentukan oleh ulama. Jadi yang dikatakan tanah haram itu dulu konon riwayatnya di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan batu Hajar Aswad, cahaya yang terpancar di muka dunia itu inilah yang menjadi batasan tanah suci. Nah, nanti kita semua akan ke sini. Baligna ilal Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, next sudah buru-buru aja kita. Nah, ini mikot makani. Ya, penduduk Madinah dari Dzulhulaifah bil Ali yang tadi saya bilang. Berarti dari sebelah jaraknya itu sekitar berapa meter tuh? Nah, segitu. Penduduk Syam dari Al-Jufa, penduduk Najd dari Qaunul Manazil Said Kabir, penduduk Yaman dari Yalamlam, dan penduduk Irak dari Datu Irkin. Itu jaraknya sekitar 94 km. Kita nanti dari Bil Ali menuju Mekah itu perjalanan seperti kita dari sini ke Surabaya, kurang lebih lah. Oke, next Mas. Nah, ini mikot penduduk Mekah. Nanti travel ini Bapak Ibu dah. Insya Allah Abah Maan, Abah Uci, Pak Bambang, juga Abah Rosik, ibu-ibu semua. Nanti kita diberikan jatah dari travel insya Allah 3 kali umroh. Ya.
Yang pertama umrah wajib, nanti kita mikot dari Bir Ali. Yang kedua dari Hudaybiyah atau Jiranah. Yang ketiga dari An-Naim, masjid terdekat tempat untuk berniat ihram. Oke, next. Laksananya ini sunnah ihram 2 rakaat, membaca istighfar, membaca syahadat, membaca sholawat, membaca niat tadi yang sudah dijelaskan di pertama. Ini sudah saya baca. Oke, terus nah larangan-larangannya nih, setelah ihram itu laki-laki tidak boleh menutup kepala, mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit, lalu lobet, memakai wangian, memakai pakaian berjahit, membunuh binatang, hubungan suami istri, melaksanakan akad nikah atau melamar. Kalau sedang pelaksanaan ihram, sedang umroh, kalau sebelum tahallul, sebelum halal, ini semua dilarang. Dan kalau melaksanakan hal-hal ini, otomatis akan terkena dam. Ya, mudah-mudahan ini kita hindari. Tak ada gading yang terletak. Dari hari ini kita mawas diri, kita sempurnakan iman kita, perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita jangan takut, kita jangan risau. Orang yang paling pertama yang kita ajak ngomong adalah orang yang hidup dengan kita. Dari sekarang minta ampura ke ibu, bapak ke ibu ke bapak. Karena kita akan menuju Mekah. Jangan ada perdebatan di Mekah. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Minta ampura. Itu dari mulai hari ini. Kita mampu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berangkat dan berpulang membawa predikat umroh yang makbul. Amin. Minimal umroh yang makbul. Dan kita berdoa di sana nanti, ya, semoga umroh ini bukan umroh yang terakhir. Ya, kita pejamkan mata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta ampunan, ya Allah ya Rabb, selama ini kita banyak dosa. Kita tundukkan kepala kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan perjalanan melalui travel berkah kita sholawat, kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, kami meminta ridho-Mu, selama ini aku banyak dosa ya Allah, hamba dhaif, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, wajidnal kafi, likulli kafi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, wajidnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal Lillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, wajadnal kafi, Quli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafi wa ni'mal. Alhamdulillah. Jadi itu para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi tak ada gading yang terletak. Dari hari ini tambah ilmu, banyak baca. Nggak ada lagi yang bisa menambah keilmuan kita terkecuali dengan kita istiqomah mengikuti kajian-kajian rutin, karena nggak mungkin pelaksanaan manasik ini disampaikan hanya dengan waktu yang sangat singkat. Tapi insya Allah walaupun sedikit, ya, jadi gitu baik para jamaah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantos. Ya, jadi gitu baik, mungkin Bu Hajinya cukupnya.
Ya. Nah, ada kabar gembira. Kabar gembiranya kita di Madinah bukan bintang 4 ternyata para jamaah menang bintang 5. Amin. Ya, jadi artinya fasilitas lebih mewah dan mungkin jarak pun lebih dekat. Ya, berkat doa agarosif si peci merah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Thayyibah sweet. Nah, siap. Mungkin hanya itu Bu ya. Jadi hampura Haji Aceh loba dosa, Haji Aceh loba canda, apa semata-mata mendohirkan cinta kepada para jamaah. Mudah-mudahan keberangkatan ini dari mulai hari ini kita berarti Hamin berapa nih? Hamin 10. Ya kan? Sekarang hari apa? Rabu, Kamis, Jumat. Cek and recheck kembali kopernya, apalagi ini yang masih kurang. Ya. Colokan yang 3 jangan lupa ya buat ngecas HP beli. Karena di Mekah mah colokannya 3. Palanya itu. Nanti ntar saya kasih tahu lah di grup supaya paham. Mungkin saja mungkin ya. Jadi mohon maaf Hampura Haji Aceh, segitu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas. Ya, ini tuh gambaran di sana. Silakan. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.